صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Insya Allah konsep kekhusyuan yang sangat tinggi, totalitas kekhusyuan jasad yang membuat hidup hanya jiwa. Jiwalah yang beraktivitas ketika kita bertafakur. Jiwalah yang berzikir. Jiwalah yang berjalan. Jiwalah yang beribadah dan berucap serta berkata-kata. Jiwalah yang berdialog dan berbincang. Nah, itu disebut dengan mati tabi. Perjalanannya semacam itu. Kalau dia pertama masuk, kemudian naik di atas ubun-ubun kita, itu jiwa disebut dengan Ahmad namanya, yang halus itu. Kalau dia mentok di ubun-ubun, dia turun lagi ke jantung, tempatnya di ladang hati, kolbi gaib, yang bahasa Arabnya disebut dengan qodibun. Bukan kolbi daging, bukan hati yang daging, itu tidak. Hati goib, ladang, tempat singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa turun ke situ. Kemudian dia harus naik lagi ke atas. Kalau sampai di ubun-ubun, insya Allah mati hisi namanya. Marifatlah seseorang, insya Allah. Karena sudah masuk di wilayah Allah, sudah masuk di areanya Allah, sudah masuk di makom di mana ada zat Allah, ada sifat Allah, ada nur Allah, ada kalam Allah, ada akal Allah. Maka di situ wilayah yang sangat rahasia, wilayah tertinggi di area itu. Itulah area batas leher menuju ke kepala. Jadi di tubuh kasar ini perbatasannya di situ, ya. Di bagian perut ke bawah, kemudian di bagian ulu hati jantung ini, kemudian naik sampai di leher, terjadi dialog di situ. Apakah lanjut ke atas atau pulang ke bawah? Nah, besok lusa kita mau mati, begitu juga. Jadi kalau hawa itu lebih, maka kita pulang. Buktinya setelah pulang ada rasa takut, karena takut mati. Makanya belajar mereka itu harus mati. Kalau takut mati tidak bisa lanjut. Bertemu Allah itu syaratnya harus mati, Pak. Bukan berarti mati benaran. Semua ini menghayal karena mati benaran maka takut mati. Orang yang takut mati benaran itu orang yang masih mencintai dunia, masih mencintai istrinya, masih mencintai anaknya, masih mencintai hartanya, masih mencintai ciptaan daripada Allah yang menciptakan ciptaan. Gitu. Mati itu banyak macam. Nah, tadi disebut dengan mati tabii. Nanti ada mati maknawi, ada mati suri, dan mati tertinggi mati hisi. Mati hisi itu mati betulan sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari. Hidup kembali. Pulang lagi. Kalau Allah ridho, semua tergantung Allah. Jangan selalu menghayal kalau pergi ke Allah sudah tidak pulang-pulang. Bukan, ya toh? Nah, jadi memang risikonya begitu kalau kita belajar ilmu hakiki ini, ya. Mutu qabla anta mutu, matilah engkau sebelum engkau dimatikan. Belajar mati mau ketemu Allah. Datang dari Allah, tempat datangnya kita, kembali kita ke Allah juga begitu. Jadi kalau mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu harus mati. Insya Allah. Tapi itu merupakan tahapan dan etape perjalanan gaibiyah, perjalanan spiritual yang dituntun Allah melalui malaikat Jibril, melalui malaikat Israel. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho perjalanan itu hingga hampir mencapai titik puncaknya. Maka datuk-datuk kita para ahli sufi, para ulama, datuk kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, datuk-datuk kita yang lain, insya Allah mereka sering mewanti-wanti perjalanan hidup ini. Datuk kita Syekh Yusuf, insya Allah. Kalau kita mau tafakur, matikan seluruh urusan dunia kita. Kalau kita masih membawa materi dunia, entah kepentingan apa saja, nah itu pasti takut mati. Yang penting ada inisiatif dan rasa ingin mencintai Allah untuk bertemu kepadanya. Dan semuanya itu kehendak Allah. Kita mursyid ini hanya sebagai penuntun, memfasilitasi saja. Untuk istilahnya menyambung rasa, menghidupkan rasa. Mursyid ini baiat itu maksudnya menghidupkan rasa. Sama seperti listrik ini sudah ada, meteran ini sudah ada. Nah, Nur Muhammad insya Allah kasih setiap hambanya kalian ini sudah ada. Mursyid ini membantu baginda Nabi, membantu datuk kita sahabat Nabi, membantu ulama-ulama datuk-datuk kita para wali untuk menghidupkan stop kontaknya lampu itu. Mursyid itu warisatul anbiya. Dia mewariskan, meneruskan amanahnya Nabi, baginda Nabi. Gitu. Jadi
Baginda Nabi kita berangkat menuju Allah dengan mi'rajnya, pulang diajarkan kepada datuk sahabat. Datuk sahabat meninggal ajarkan kepada tabi'in. Tabi'in meninggal mengajarkan kepada para ulama. Termasuk mursyid dan guru. Insya Allah dia menyambung rasa, sehingga menghidupkan rasa. Kemudian dalam bahasa yang lebih sederhana, sebagaimana contoh lampu listrik itu. Meteran itu ibaratnya, kemudian mursyid membantu menghidupkan stop kontak. Kamu nikmati sendiri sudah lampu yang menyala itu. Tidak bisa kita beli buku di pinggir jalan baru kita belajar bagaimana cara menghidupkan listrik stop kontak. Tidak bisa, harus tukang listrik. Itu mursyid. Tukang listrik yang tahu kabelnya, kabel jahirnya itu dengan zikir la ilaha illallah. Kemudian kabel kolbinya dengan zikir Allah. Kemudian kabel nafasnya tadi zikir hu Allah, Allahu. Begitu. Itu saja. Kabel-kabel ini sambungannya ahli listrik yang bernama mursyid yang tahu, Pak. Dia sambung. Itu fungsinya mursyid. Tapi yang lebih berhak dari segalanya adalah Allah yang menciptakan listrik itu, yang menciptakan kabel itu. Dialah yang meridhoi itu. Makanya syarat kita belajar ilmu ini, niat kita jangan lupa ilahi anta maksud, waridho kamatlub, a'tini mahabbah wa ma'rifat ya jalali wal ikram. Allah yang tempat kita maksud. Jadi sensasi keindahan ghaibiyah, pengalaman apapun, negeri-negeri yang sangat indah, bidadari yang cantik tidak menjadi halangan dan hijab buat kita. Terus jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tempat berlabuhnya kita di pelabuhan hati, negeri ma'rifat. Tidak usah terpedaya dengan kiri dan kanan, tidak usah terpedaya dengan indahnya cahaya gemerlapan di negeri malakut. Begitu. Mari kita terus menuju ke pencipta kita, kekasih kita, Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah.